Menantu Super Sang Dewi. Bab 271 Tianjiao. Orang ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi dia tidak terlihat seperti orang yang terluka. Ya. Apa yang terjadi padanya? Bukankah kau melihatnya melakukan akupuntur pada dirinya sendiri tadi? Melihat caranya melakukannya, apakah itu akupuntur? Seluruh jarum perak itu ada di dalam tubuh, bagaimana itu bisa disebut akupuntur? Kurasa dia melakukannya secara acak, dan ada yang tidak beres, itulah sebabnya dia seperti ini. Masuk akal. Dia terlihat sangat kesakitan. Berhenti bicara omong kosong, pergi dan cabut jarum perak dari kepala suku, lalu kalahkan bajingan ini, dia berani datang ke sekte Chongjiao kita dan membuat masalah, kali ini kita akan memastikan dia membayar. Oke. Orang-orang Chongjiao bergegas satu demi satu, dan seseorang ingin mencabut jarum perak dari tubuh Wen Moxin, tetapi dihentikan oleh Wen Moxin. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Wen Hai pun menghampirinya dan menatapnya dengan bingung. Jangan mencabutnya sembarangan. Wen Moxin menggertakkan giginya dan berkata, jarum perak miliknya ini dekat dengan titik fatalku. Jika kau mencabutnya sembarangan, begitu menyentuh titik fatal, bahkan jika aku tidak mati, aku akan terluka parah. Jadi jangan melakukannya sembarangan. Tetapi jika kita tidak mencabutnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau tidak, aku akan memanggil orang-orang dari sekte medis. Kata Wen Hai. Orang-orang dari sekte medis sudah dalam perjalanan. Kata orang di sebelahnya. Aku tidak sabar menunggu mereka datang. Wen Moxin mendengus, menatap Lin Yang dan berkata, kalian taklukkan orang itu dulu, dan jarum perak ini. Aku akan menggunakan tenaga dalamku untuk memaksanya keluar. Oke. Semua orang mengangguk dan bergegas menuju Lin Yang. Wen Moxin segera menahan napas dan memaksa jarum perak keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit. Tetapi pada saat ini, Lin Yang di sana tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meninju penganut agama yang mendekat. Wah! Dada pria itu langsung retak dan dia terlempar ke belakang serta menjatuhkan dua orang penganut agama tersebut. Pukulan yang dahsyat. Orang-orang bergidik. Apakah anak ini masih punya kekuatan bertarung? Dia sudah kehabisan tenaga. Tahan dia. Teriak Wen Hai. Cara ayahnya memukul Lin yang barusan akhirnya memberinya kepercayaan diri dan membuatnya menyadari bahwa yang disebut Dr. Lin ini tidaklah tak terkalahkan. Tetapi, saat anak buahnya terus menyerbu ke atas, pemandangan mengerikan pun terlihat. Pada saat ini, Lin yang tampak terlahir kembali. Luka-lukanya sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia hanya mengayunkan lengannya dan memukul dengan liar dengan kekuatan yang begitu besar sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat menahannya sama sekali. Setiap pukulan menciptakan angin. Kekuatan kaki yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi adalah dia tidak lagi berdiri di sana dengan pasif menerima pukulan. Sebaliknya, dia menggunakan gerak kaki yang sangat lincah, bergerak di antara kerumunan seperti ikan yang berenang. Tidak peduli seberapa kuat tinju di sekelilingnya, tinju itu tidak dapat menyentuh tubuhnya sama sekali. Hal ini mengejutkan semua orang di sekitarnya. Raja Pedang dan Ying Polang, yang sedang minum, menatap Lin yang bersama-sama. Sedikit keterkejutan melintas di mata tua Raja Pedang. Ying Polang juga cukup terkejut. Langkah ini sebenarnya mengandung sebagian pengaruh pemimpin. Kata Ying Polang. Wen Moxin juga menatap Lin Yang, keterkejutan di matanya terlihat jelas. Dia bisa melihat bahwa ini memang caranya bergerak. Meski terlihat agak kasar dan menunjukkan tanda-tanda menjiplak ide orang lain, esensinya masih ada dan lebih dari cukup untuk menghadapi para penganut agama ini. Setelah beberapa saat, Lin Yang menjatuhkan hampir 100 orang, sementara dia sendiri masih utuh. Tanah dipenuhi orang-orang yang meratap, masing-masing dari mereka memegang kaki mereka dan berteriak, atau pingsan. Tidak peduli siapa mereka, tulang-tulang mereka patah atau kulit mereka terkoyak hingga tak dapat dikenali, dan mustahil untuk mengetahui siapa yang tewas atau terluka. Orang-orang lainnya, termasuk Wen Hai, sangat ketakutan setelah melihat pemandangan ini sehingga mereka mundur ke sisi Wen Moxin. Suara mendesing. Pada saat ini, Wen Moxin baru saja memaksa jarum perak keluar dari tubuhnya. Ayah, kamu baik-baik saja. Wen Hai buru-buru menopang Wen Moxin. Tetapi Wen Moxin hanya menjabat tangannya dan mendorongnya. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku, orang tuamu? Wen Mo berkata dengan dingin, lalu menatap Lin Yang di sana dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Yang, kapan kamu mempelajari langkah-langkah keagamaanku? Apakah kamu mencuri keterampilanku?
Mencuri keterampilanku. Aku mempelajarinya secara terbuka, bagaimana mungkin ada yang namanya mencuri keterampilanku? Lin Yang berkata dengan suara serak. Belajar secara terbuka. Orang-orang tercengang sejenak, dan tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Lin Yang. Mereka langsung tercengang dan menatapnya dengan tidak percaya. Mungkinkah dia belajar di tempat? Itu pasti palsu. Bakatnya terlalu abnormal. Dilihat dari penampilan Lin Yang sebelumnya, dia tidak tahu seni bela diri. Apakah menurutmu penduduk asli Jiangcheng akan datang ke sini untuk mencuri seni bela diri dari Master Wen? Ini sama sekali tidak masuk akal. Seseorang berkomentar. Karena kamu bilang kamu belajar sambil bekerja, biar aku lihat apakah kamu benar-benar punya bakat untuk itu. Wen Moxin berkata dengan dingin, lalu dia melangkah maju dan menyerbu ke depan lagi. Dia menatap Lin Yang dengan saksama, seperti seekor elang yang menatap seekor kelinci putih. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, bersiap untuk memotong kedua lengan Lin Yang terlebih dahulu. Tanpa kedua lengan ini, keterampilan medisnya hampir tidak berguna. Di akhir artikel, saya berpikir demikian. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba tersadar dan melihat Lin Yang di depannya tiba-tiba menghilang. Di akhir artikel, jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Hei, apa yang kau lihat? Sebuah suara acuh tak acuh terdengar dari samping. Wen Moxin buru-buru menoleh ke samping. Akan tetapi, datanglah serangkaian serangan tangan yang mengerikan dan dahsyat dari samping. Belah gunung. Pecahkan batu. Pecahkan udara. Goyangkan bumi. Seberangi sungai. Dan teriakan-teriakan pun terdengar. Di akhir artikel, jantung dan dada tiba-tiba terasa berat, dan orang tersebut tidak dapat berdiri sama sekali. Ia terlempar dan menabrak tembok. Wah! Seluruh hadirin mendidih. Banyak sekali pasang mata yang menatap Lin Yang dengan kaget. Bahkan Raja Pedang dan Ying Polang pun tercengang. Karena jurus-jurus yang baru saja digunakan Lin Yang. Semuanya adalah jurus yang pernah digunakan Wen Moxin sebelumnya. Terlebih lagi, taktik yang digunakan Lin Yang bahkan lebih mendominasi dan kejam. Meskipun masih ada jalan keluar dibandingkan dengan gerakan Wen Moxin, kekuatannya tidak kalah darinya. Ini tidak mungkin, kata Wen Hai dengan bodoh. Lin Yang meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju reruntuhan tembok yang runtuh. Di akhir artikel, Xin mengangkat kepalanya dengan putus asa. Namun Lin Yang berbalik dan menendangnya hingga mati. Huang menggoyangkan kakinya. Terdengar teriakan. Tindakan pembunuh agama lainnya. Bab 272 Saya tidak suka membantu sampah. Wen Moxin terkejut dan terkena tendangan di bahunya. Seluruh tulang bahunya hancur. Dia terpental dan jatuh di dinding yang rusak lagi. Boom! Seluruh tembok runtuh. Itu tembok setebal setengah meter. Dijatuhkan oleh Wen Moxin 2 kali. Kekuatan dahsyat apa yang ditanggung Wen Moxin? Orang-orang terkesiap, kulit kepala mereka nyaris meledak di tempat kejadian. Ayah! Wen Hai menjerit melengking dan mencoba berlari mendekat. Jangan mendekat! Teriak Wen Moxin tak jelas sambil menahan rasa sakit yang luar biasa. Begitu dia mengatakan ini, dia memuntahkan seteguk darah. Wen Hai tidak mempedulikan hal lain dan bergegas maju, tetapi para tetua di kedua belah pihak buru-buru menghentikannya. Tuan Wen, jangan pergi. Lin Yang masih di sana. Jika Wen Hai pergi ke sana, bukankah dia akan mendapat masalah? Dokter Lin saat ini benar-benar orang gila. Saya khawatir dia benar-benar akan melakukan apa yang dikatakannya hari ini. Untuk menghancurkan agama Chongjiao. Tentu saja, bukan itu yang mengejutkan. Tetapi itulah trik yang digunakan oleh Lin Yang. Itu semua adalah tindakan keagamaan. Tepatnya, ini semua adalah jurus yang pernah digunakan Wen Moxin sebelumnya. Meskipun gerakannya masih kasar, kekuatannya luar biasa. Baik itu kekuatan, kecepatan, atau bahkan energi internal, mereka jauh lebih kuat daripada Wen Moxin. Aku mengerti, aku mengerti. Dokter Ilahi Lin ini pernah diberi pelajaran oleh Master Wen sebelumnya, bukan karena dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tetapi karena dia sengaja mempelajari jurus-jurus Master Wen. Dia mempelajari jurus-jurus Master Wen. Ming Yu di sisi ini melihat petunjuk itu, mengangguk berulang kali, dan bergumam. Belajar dengan sengaja. Semua orang terkejut dengan kata-kata Ming Yu yang mengejutkan. Lihatlah Dokter Lin sekarang. Dia sama sekali tidak terlihat terluka. Dia tahu bahwa Tuan Wen tidak dapat menyebabkan cedera fatal atau melumpuhkannya, jadi dia sengaja tidak melawan, atau lebih tepatnya,
dia sengaja melakukan perlawanan yang lemah, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia dapat mengalahkan Tuan Wen dengan kekuatan kasar saja, itu pasti akan memakan banyak biaya. Jadi dia berpura-pura bertarung dengan Tuan Wen terlebih dahulu, mempelajari gerakan Tuan Wen, dan menganalisis serta memahami metode Tuan Wen. Jadi akan sangat mudah untuk menghadapi Tuan Wen lagi, karena Tuan Wen tidak lagi memiliki keuntungan apapun. Ming Yu berkata dengan tenang. Dia menguasai beberapa seni bela diri, meskipun tidak terlalu kuat, tetapi dia masih dapat melihat beberapa hal yang kentara dalam sekejap. Setelah mendengar kata-kata Ming Yu, keputusasaan tampak jelas di wajah mereka. Jika Wen Moxin saja tidak dapat mengalahkan Dr. Lin, kepada siapa para penganut agama dapat mengandalkannya? Apa yang harus kami lakukan? Para tetua. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Apa yang harus kami lakukan sebagai orang beragama? Tanya Wen Hai dengan cemas. Panggil semua orang, mari kita lawan orang Lin ini. Benar sekali, aku tidak percaya kalau orang Lin ini bisa membunuh kita semua yang menyembah agama ini. Benar sekali. Beberapa orang penganut agama yang nekat itu berkata dengan marah. Diam. Seorang tetua tua segera berteriak. Orang-orang terdiam dan hanya menatapnya. Namun, sesepuh itu diam-diam melirik Ying Polang dan Raja Pedang di belakangnya, lalu merendahkan suaranya dan berbisik, sekarang kalian hanya punya satu pilihan, yaitu meminta bantuan Tuan Muda Ying atau Raja Pedang Senior. Saat ini, hanya mereka berdua yang bisa menghentikan Dr. Lin. Wen Hai langsung bereaksi setelah mendengar ini. Dia menggertakkan giginya, berbalik dan berjalan menuju Ying Sao. Pada saat ini, Lin Yang juga melangkah ke arah Wen Moxin. Wen Moxin bangkit dengan susah payah, mulutnya masih mengeluarkan darah, dan salah satu lengannya hampir lumpuh. BCP. Sekarang dia hampir tidak memiliki kekuatan bertarung. Matanya dingin saat dia menatap Dr. Lin, tangannya yang lain mengepal. Dia sangat tidak rela, tetapi dia juga paham bahwa dia tidak akan punya kesempatan menang jika dia terus bertarung. Dr. Lin, bagaimana kalau kita tinggalkan saja masalah ini di sini? Kata Wen Moxin dengan suara serak. Hanya itu. Apa maksudmu? Lin yang menatapnya dengan tenang. Tidak ada gunanya bertengkar lagi. Kuharap masalah ini berakhir di sini. Aku tidak akan menyalahkanmu, dan kuharap kau tidak bersikap agresif. Pergilah sekarang juga, dan kita akan saling menjauh, oke? Lihat apa yang kau katakan, sepertinya kau tidak ingin melanjutkan masalah ini denganku lagi. Haruskah aku berterima kasih? Lin yang bertanya balik. Wen Moxin mendengus dan berkata dengan dingin, lalu apa yang kau inginkan? Kau harus mengerti satu hal terlebih dahulu. Aku datang ke sini hari ini untuk menyelesaikan masalah denganmu, bukan untuk berdamai denganmu. Aku tidak punya dendam padamu. Tidak ada alasan untuk membicarakannya, dan tidak ada yang namanya perdamaian. Lin yang menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar harus membunuh kami semua dan bertarung sampai mati? Dr. Lin, izinkan aku memberitahumu, jika kamu benar-benar membuat kami terpojok, aku jamin bahwa meskipun kamu bisa pergi dari sini, kamu tidak akan pernah bisa pergi sepenuhnya. Berikan kami jalan keluar. Kita bisa bertemu lagi di masa depan. Wen Mo kesal. Sebagai pemimpin sekte agama, ini adalah pertama kalinya dia harus merendahkan diri dan berdamai dengan seorang junior. Ini sudah merupakan aib dan penghinaan besar baginya, tetapi pria bernama Lin ini sangat tidak tahu berterima kasih. Bagaimana dia bisa menanggung hal ini? Sampai jumpa di masa depan. Aku tidak berencana untuk menemuimu lagi di masa depan. Mari kita akhiri hari ini. Lin yang berteriak dingin, matanya tajam, dia melangkah maju dan meninju ke depan lagi. Pukulan ini sangat dahsyat dan dikelilingi oleh kekuatan cerdas dan kekuatan internal. Wen Moxin adalah jago bela diri, bagaimana mungkin dia tidak melihat dahsyatnya pukulan ini? Tetapi, dia tidak punya ruang untuk menghindar. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan tangannya yang lain untuk menerimanya. Wah! Benturan tangan. Patah. Suara renyah tulang patah terdengar lagi. Lalu saya melihat kelima jari tangan Wen Moxin meledak. Dia berulang kali mundur, tubuhnya bergetar hebat, dan hendak jatuh ke tanah, tetapi saat berikutnya. Sebuah tangan terulur, mencengkeram leher Wen Moxin dan mengangkatnya. Guru. Orang-orang beragama di sekitar berteriak nyaring. Semua orang berkumpul di sekitarnya. Raja Tabib, Liu Rusi, Guru Feng Lai, Huo Jiangwo, Huo Ao serta banyak tamu dan anggota klan lainnya semua menatap pemandangan mengerikan ini dengan linglung.
Wen Moxin dikalahkan begitu saja. Kekalahannya begitu cepat dan begitu total. Dan apa yang akan dilakukan Dr. Lin? Mungkinkah dia ingin membunuh Wen Moxin? Wen Hai juga melirik ayahnya, lalu berlutut tepat di depan Ying Polang, menangis dengan sedih, Tuan Muda Ying. Tuan Muda Ying. Tolong, selamatkan ayahku, selamatkan Tuan Muda Ying Chongjiao kami, tolong. Setelah itu, dia bersujud kepada Ying Polang. Ying Polang meletakkan cangkir tehnya, berjalan mendekat untuk membantu Wen Hai berdiri, menepuk-nepuk debu di tubuhnya, dan berkata dengan ringan, Wen Hai, kita bersaudara. Ayahmu sedang dalam masalah sekarang, bagaimana mungkin aku mengabaikannya begitu saja? Jangan khawatir. Wen Hai sangat gembira dan berkata dengan cepat, terima kasih, Tuan Ying. Terima kasih, Tuan Ying. Namun, aku tidak suka membantu sekelompok pecundang. Ying Polang tiba-tiba menambahkan. Setelah mendengar ini, Wen Hai tercengang. Bab 273 Anda tidak pantas mendapatkannya. Wen Hai bingung. Dia tidak pernah menyangka Ying Polang akan mengatakan hal seperti itu. Melihat ekspresi Wen Hai yang tercengang, Ying Polang mengangkat sudut mulutnya sedikit, menggelengkan kepalanya, menepuk Wen Hai dan berkata, kakak, jangan khawatir, aku akan tetap membantu ayahmu. Lagi pula, bahkan jika aku tidak melakukan apapun, Dr. Lin akan tetap membuat masalah untukku setelah dia menyelesaikan masalah ayahmu. Jadi ini tidak hanya membantu ayahmu, tetapi juga membantu diriku sendiri. Meskipun Wen Hai merasa sangat tidak nyaman, dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya bisa memaksakan senyum lagi dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Ying Polang berbalik, melirik Lin yang di sana, dan berkata dengan ringan, Dr. Lin, berhenti. Lin yang di sini mencubit Wen Moxin dan menatap Ying Polang tanpa ekspresi. Berhentilah membuat masalah, berhenti dan dengarkan aku, kata Ying Polang ringan. Ada keyakinan yang tak tertandingi dan tekad yang tak terbantahkan di matanya. Seolah-olah dia merasa bahwa apa yang dikatakannya merupakan dekrit kekaisaran. Namun menurut Lin Yang, setiap kata yang diucapkan Ying Polang hanyalah lelucon. Berhenti. Mendengarkanmu. Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa? Kata Lin Yang ringan. Setelah 4 pertanyaan berturut-turut, mata Ying Polang langsung menyipit. Apa yang kau katakan? Tanyanya dengan tenang. Berani sekali. Keterlaluan sekali. Beberapa tetua agama merasa geram. Ming Yu juga mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam, Dr. Lin. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan Anda memang luar biasa, dan pencapaian Anda dalam pengobatan dan seni bela diri juga tidak dapat dipercaya, tetapi saya ingin memberitahu Anda bahwa orang yang berdiri di depan Anda bukanlah orang biasa. Jika Anda memprovokasi dia, konsekuensinya akan jauh lebih serius daripada apa yang Anda lakukan di sini hari ini. Saya harap Anda dapat memahami hal ini dan tidak memaksakan diri ke dalam situasi yang putus asa. Ekspresi Ming Yu sangat serius dan dia tidak terlihat seperti sedang bercanda. Bagaimana mungkin Lin yang tidak tahu bahwa Ying Polang memiliki latar belakang yang luar biasa? Tetapi mengapa dia mundur karena ini? Terlebih lagi, orang-orang ini tidak tahu kemampuannya dari awal hingga akhir. Dia tidak takut pada keluarga Lin dan ingin menggulingkan mereka, jadi apa yang perlu dia khawatirkan tentang Ying Polang? Dia menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan ringan, lalu Tuan Ying, apa yang Anda ingin saya lakukan? Lepaskan Wen Moxin. Kalau begitu, kemarilah dan bersulanglah untukku segelas anggur. Aku akan berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Aku melihat bahwa Anda memiliki beberapa kemampuan. Ikutilah aku di masa depan, dan aku akan membuatmu bersinar. Ying Polang berkata sambil tersenyum tipis. Ketika orang-orang di sekitar mendengar suara itu, mereka takjub dan dipenuhi haru. Sepertinya Tuan Muda Ying sangat mengagumi tabib suci Lin ini. Sejujurnya, tabib suci Lin memang sangat berbakat. Jika dia dikultivasikan dengan baik, dia pasti akan menjadi sosok yang hebat di masa depan. Tuan Muda Ying juga berencana untuk membangun kekuatannya sendiri, kan? Beberapa orang berdiskusi secara diam-diam. Ming Yu dan yang lainnya semua menatap Lin Yang, menunggu jawabannya. Terutama Wen Hai. Jika Lin Yang setuju dan menjadi orangnya Ying Sao, maka akan menjadi kemewahan baginya untuk membalas dendam pada Lin Yang. Wen Hai khususnya tidak mau. Dia ingin Ying Sao mengambil tindakan untuk menyingkirkan Lin Yang, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ying Sao tidak pernah mempertimbangkan keyakinan agamanya dari awal hingga akhir, dan hanya memikirkan bagaimana memaksimalkan keuntungannya.
Sebenarnya musibah tak terduga yang menimpa Chong Jiao ini juga disebabkan oleh Ying Polang, namun Ying Polang sama sekali tidak mempedulikan hidup mati Chong Jiao. Wen Hai mengepalkan tangannya, tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa menonton dari samping. Tetapi, jawaban Lin yang membuyarkan lamunan semua orang. Lalu bagaimana dengan masalah temanku? Setelah mendengar kata-kata ini, bahkan Ying Polang mengerutkan kening. Catatan. P. Dasar bodoh, apa yang kau bicarakan? Tuan Muda Ying sudah berbaik hati meminta bantuanmu dan membantumu meraih kesuksesan, tapi kau tidak segera pergi dan berterima kasih kepada Tuan Muda Ying. Sebaliknya, kau malah bertanya seperti itu. Apa kau gila? Seorang tetua mendengus. Benar sekali. Apakah menurutmu ada yang bisa dihargai oleh Tuan Muda Ying? Biar ku beritahu, kau masih harus berterima kasih kepada temanmu untuk masalah ini. Jika bukan karena dia, apakah menurutmu kau bisa diperhatikan oleh Tuan Muda Ying? Apakah kau masih mempertimbangkan hal lain saat ini? Cepat dan bersulanglah untuk Tuan Muda Ying. Ya, pergi dan bersulanglah. Apa yang kau pikirkan, dasar bodoh? Kenapa kau tidak pergi dan bersulanglah dengan cepat? Berbagai suara terdengar di sekitar, yang semuanya adalah kata-kata yang memaksa Lin Yang. Menurut mereka, kompromi Lin Yang adalah hal nyata dan pilihan terbaik. Lagi pula, bahkan seorang legenda seperti Raja Pedang berada di pihak Ying Polang, jadi apa gunanya seorang tabib Lin yang hanya seorang pendatang baru? Ying Polang juga tersenyum tipis, menunggu jawaban Lin Yang. Ia yakin bahwa siapapun yang memiliki akal sehat akan setuju. Karena mengikutinya berarti kesempatan yang tak terhitung banyaknya, kekayaan dan kekuasaan yang tak terukur. Inilah yang diimpikan banyak orang. Dan hanya dia yang bisa memberikan ini. Tapi, menghadapi kata-kata dan tindakan orang-orang di sekitarnya, Lin Yang mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Ying Polang dan bertanya dengan tenang, Tuan Ying, apakah Anda tidak mendengar saya? Saya bertanya kepada Anda, bagaimana saya harus menyelesaikan masalah teman saya? Begitu. Kata-kata ini jatuh ke tanah, suara-suara persuasi di sekitarnya menghilang seketika. Senyum tipis di wajah Ying Polang berangsur-angsur memudar. Dr. Lin, guru Feng Lai di sisi lain bergegas maju dan berteriak. Dia ingin membujuknya, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Bodoh. Bocah bodoh. Raja pengobatan menggelengkan kepalanya dan mendesah berulang kali. Liu Rusi menggigit bibir cerinya dan menatap Lin Yang dengan tenang. Suasana di tempat kejadian sungguh aneh. Saya khawatir tidak ada yang bisa menduga bahwa pada saat ini, Lin Yang masih berani mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. Ying Polang tidak marah, dia hanya menatap Lin Yang dengan tenang dan bertanya dengan acuh tak acuh, jadi. Menurut maksudmu, apa yang ingin kamu lakukan? Itu terlalu sederhana. Beri seseorang rasa obatnya sendiri. Letakkan tanganmu di tanah dan biarkan aku menginjaknya, lalu aku akan mematahkan kakimu. Dengan cara ini, aku mungkin mempertimbangkan untuk bersulang untukmu segelas anggur dan melepaskan dendam masa lalu denganmu. Kata Lin Yang. Mendesis. Banyak sekali orang yang terkesiap. Dia benar-benar berani mengatakan itu. Lidah Huo Ao keluh. Sudah selesai. Dokter Lin sudah selesai. Haha. Si Liu Xiang di sebelahnya bertepuk tangan. Yang lainnya juga sangat terkejut. Ying Sao tidak bisa menahan tawa. Haha, Dokter Lin, Anda punya kepribadian. Bagus. Bagus, Anda sangat setia. Anda masih memikirkan masalah ini saat ini. Teman-teman Anda pasti beruntung mengenal Anda, bukan? Tapi, saya ingin bertanya. Apakah menurut Anda setelah saya melakukan ini, Anda masih memenuhi syarat untuk bersulang untuk saya? Ying Polang bertanya dengan mata menyipit. Tidak. Kamu belum pernah memilikinya. Kamu baru akan memilikinya jika aku bilang kamu memilikinya. Kata Ying Polang sambil tersenyum tipis. Sayang sekali aku tidak tahu bagaimana cara menundukkan kepala, dan tidak mungkin aku menundukkan kepala, karena kamu tidak pantas menerimanya. Lalu maksudmu adalah, kamu menolak. Ya, aku menolak. Lin Yang berkata dengan ringan, lalu mengambil jarum perak dan menusukkannya langsung ke tubuh Wen Moxin. Ah! Teriakan memilukan terdengar di langit. Bab 274 saatnya untuk mengakhiri. Guru. Melihat hal itu, orang-orang beragama berteriak panik. Namun, saat jarum perak itu masuk ke dalam tubuhnya, tubuh Wen Moxin bergetar hebat seolah-olah tersengat listrik. Hal ini berlangsung lama sebelum berhenti.
Setelah dia berhenti, anggota tubuhnya terjatuh ke tanah dan dia tampak tidak mempunyai tenaga lagi. Apa yang kau lakukan pada ayahku? Wen Hai terkejut dan marah, lalu berteriak dengan marah. Tidak apa-apa, dia tidak akan mati, tapi keterampilan bela dirinya terbuang sia-sia. Lin yang mencabut jarum perak dan melepaskan tangannya. Wen Moxin terjatuh ke tanah bagaikan genangan daging busuk, tanpa suara apapun. Dia masih hidup. Namun baginya, tidak ada perbedaan antara hidup dan mati saat ini. Para penganut agama merasa ngeri. Ekspresi Ming Yu tegang. Sang Raja Pedang mengerutkan kening. Para tamu di sekitar semuanya tercengang. Siapa yang mengira bahwa pemimpin Chongjiao yang terkenal Wen Moxin akan digulingkan begitu saja? Dr. Lin benar-benar melakukannya. Hari ini, dia telah menghancurkan agama. Mengerikan sekali. Mata Ying Polang juga berubah dingin, tetapi wajahnya tetap tenang, tanpa banyak perubahan. Tuan Muda Ying. Wen Hai dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Ia berlutut di depan Ying Polang lagi dan menangis. Tuan Muda Ying, tolong lakukan sesuatu untuk ayahku. Tolong lakukan sesuatu untuk agamaku. Tuan Muda Ying, tolong lakukan sesuatu untuk agamaku. Banyak orang religius di sekitarnya juga berlutut dan menangis keras. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan Ying Polang, seorang pria dengan energi yang sangat besar. Inilah satu-satunya harapan bagi agama. Siapa yang mengira bahwa pernikahan Wen Hai akan menjadi akhir dari agama? Ying Polang memejamkan mata sambil tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, dia berkata, jangan khawatir, semuanya. Aku, Ying Polang, akan menangani masalah ini. Setelah selesai berbicara, dia menatap Lin yang dengan wajah kecewa. Dr. Lin, saya punya harapan besar pada Anda. Namun, sekarang saya sangat kecewa. Anda seharusnya menjadi orang yang cerdas, tetapi apa yang Anda lakukan hari ini bahkan lebih buruk daripada orang bodoh. Sungguh disayangkan. Sungguh disayangkan. Setelah suaranya mereda, Ying Polang melangkah maju dan berjalan menuju Lin Yang. Dia akan segera bertindak. Semua orang di sekitar terkejut. Tuan muda ini memiliki energi yang besar. Apakah Anda akan mengambil tindakan terhadap Lin Yang? Lin Yang juga menatap Ying Polang dengan tenang. Dia tidak peduli dengan latar belakang Ying Polang. Yang dia pedulikan adalah apakah orang di depannya adalah musuh. Haruskah dia dibunuh? Tunggu. Pada saat ini terdengar teriakan. Semua orang melihat ke arah suara itu. Namun, Raja Pedang tiba-tiba melempar gelas anggur di tangannya ke tanah, lalu mengeluarkan pedang kayu yang pernah diberikannya kepada Chong Zongjiao sebelumnya, dan berjalan mendekat dengan wajah tanpa ekspresi. Semua orang bingung. Ying Polang tersenyum tipis, apa? Raja Pedang juga berencana untuk datang dan bermain. Ini hanya anak-anak yang sedang bermain rumah-rumahan, orang tua itu tidak tertarik untuk ikut campur. Orang tua itu baru saja berjanji kepada keluarga Yingmu bahwa aku tidak akan membiarkanmu menderita. Raja Pedang berkata dengan dingin. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Raja Pedang senior di sini. Ucap Ying Polang sambil tersenyum. Raja Pedang mengabaikannya dan menatap Lin Yang, lalu berkata, anak muda, kamu berbakat, tetapi kamu sombong dan tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa luas bumi ini. Cepat keluar dari sini. Jangan buat masalah untuk Ying Polang di sini. Kalau tidak, orang tua itu akan menggertak anak itu dan menggunakan kekerasan terhadapmu. Percayalah, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan. Keluar. Cepat keluar. Raja Pedang Senior. Apa yang kamu lakukan? Apakah banyak yang menindas sedikit? Terlebih lagi, Raja Pedang Senior, kamu dianggap senior, dan kamu menindas yang lemah di sini. Jika masalah ini keluar, apakah kamu tidak takut kehilangan muka? Liu Rusi tidak tahan lagi dan segera melangkah maju untuk bertanya. Orang tua itu sudah mengatakan bahwa aku melakukan ini untuk memenuhi janji yang kubuat kepada keluarga Ying. Aku juga memberi muka pada orang ini dan menyuruhnya keluar. Jika dia tidak keluar, aku tidak akan menyentuhnya. Bukankah itu berarti mengingkari janjiku? Kalau begitu, aku, orang tua itu, tidak akan punya reputasi sama sekali, kan? Liu Rusi mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana cara membantahnya. Namun, wanita tua di belakang juga melangkah maju dan berkata dengan tenang, dalam masalah ini, aku akan berpihak pada pihak yang benar dan bukan pihak yang relatif. Alasan mengapa tabib suci Lin ini datang berkunjung adalah karena kamu telah menyakiti orang lain terlebih dahulu, dan dia menginginkan keadilan, tetapi kamu mengabaikannya dan bahkan tidak memberinya jawaban.
Jadi, aku bersedia mendukung tabib suci Lin dan mencari keadilan. Raja Pengobatan Senior. Orang-orang di sekitar tercengang dan berteriak. Raja Kedokteran telah secara langsung memilih satu sisi. Ini melampaui harapan semua orang. Raja Tabib Senior, kau harus berpikir matang-matang. Ying Polang menyipitkan matanya dan menatap wanita tua itu. Saya tidak pernah menyesali hal-hal yang saya putuskan, kata wanita tua itu. Baiklah. Kalau begitu, Polang akan mengingat apa yang dikatakan senior hari ini. Saya harap senior Yao Wang tidak akan menyesalinya di masa mendatang. Ying Polang mengangguk. Raja Tabib tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Liu Rusi mengepalkan tangannya erat-erat dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, dia tahu mengapa neneknya sangat mendukung Lin Yang. Bukan hanya karena Lin Yang adalah dokter Lin yang terkenal yang telah membawa kejayaan bagi negara. Alasan yang lebih penting adalah dia melihat harapan pada dokter Lin. Dia ingin dokter Lin menyembuhkan penyakit Liu Rusi, jadi dia mempertaruhkan nyawanya. Raja Pengobatan sudah tua dan bingung. Betapa bodohnya. Aduh. Dia akan menghancurkan garis keturunannya. Raja Pengobatan Senior, bagaimana Anda bisa melakukan hal seperti itu? Tuan Muda Ying pasti sangat marah, kan? Orang-orang menghela nafas, tampak tidak berdaya. Adapun Ying Polang, masih tidak ada kemarahan di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, Raja Pedang, pergilah ke samping dan minum dulu. Biarkan aku bertemu dengan tabib suci Lin ini. Tidak perlu minum. Tabib suci Lin ini punya beberapa trik. Aku akan mengawasi di sini, agar kamu tidak jatuh ke dalam perangkapnya. Raja Pedang berkata dengan tenang. Baiklah, ini akan segera diselesaikan. Ying Polang mengangguk dan terus berjalan menuju Lin Yang. Namun, pada saat ini, Lin Yang tiba-tiba menatap Raja Pedang dan berkata dengan ringan, apa? Kau tidak akan mengambil tindakan. Apa maksudmu? Tanya Raja Pedang. Bukankah sudah sangat jelas? Aku akan melawan kalian berdua, jadi kalian harus bergabung denganku. Kalau tidak, aku khawatir pertempuran ini akan terlalu membosankan. Kata-kata ini bahkan membuat para prajurit generasi tua seperti Raja Pedang terdiam. Terlalu sombong. Apakah Dr. Lin ini benar-benar gila? Raja Pedang memiliki ekspresi dingin. Ying Polang masih bertanya sambil tersenyum, kamu meremehkanku. Dari awal sampai akhir, aku tidak pernah meremehkanmu. Oke. Aku harap kamu bisa mengatakan ini nanti. Ying Polang tertawa berulang kali, dan tiba-tiba matanya menjadi dingin, kakinya tiba-tiba melangkah maju, dan dia berubah menjadi kilat dan bergegas menuju Lin Yang. Seorang ahli dapat mengetahui apakah sesuatu itu bagus atau tidak hanya dengan melihatnya saja. Kehebatan gerakan Ying Polang benar-benar melampaui Wen Moxin. Namun Lin Yang saat ini juga telah banyak berubah dari sebelumnya. Jarum terakhir. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Dia mengeluarkan jarum perak, menarik napas dalam-dalam, lalu dengan lembut menusuk dahinya. Dalam sekejap, sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tubuhnya. Raja Pedang di sebelahnya tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Yang dengan kaget. Bab 275, salah. Setelah disuntik, Lin Yang menarik napas dalam-dalam dan tampak sangat tenang. Tidak peduli siapa orangnya, saat melihatnya saat ini, ketenangan yang tak dapat dijelaskan akan muncul di hati mereka. Entah bagaimana, semua orang merasa bahwa Lin Yang saat ini memiliki perasaan terlahir kembali. Pada saat ini, Ying Polang mendekat. Dia tidak menggunakan tinjunya, tetapi mengeluarkan kipas lipat dan membantingnya ke kepala Lin Yang. Jangan terkecoh dengan kipas lipat yang terlihat ringan dan rapuh. Namun, saat dihantam dengan kekuatan sebesar itu, kipas itu seolah mengandung daya ribuan pon. Terdengar suara gemuruh saat diayunkan, yang sangat mengerikan. Jika mengenai seseorang, orang tersebut akan meninggal atau cacat. Namun saat hendak mengenai kepala Lin Yang, sebuah tangan secepat kilat mencengkram kipas lipat itu dalam sekejap dan tiba-tiba mematahkannya. Patah. Terdengar suara renyah. Kipas lipat itu langsung patah. Apa? Ying Polang sedikit tertegun. Pedang kayu tiba-tiba datang dari samping dan menusuk jantung Lin Yang. Raja Pedang menyerang lagi. Yang didengarnya hanyalah Raja Pedang yang berteriak. Ying Polang, segera mundur, orang ini luar biasa. Teriakan ini membuat wajah Ying Polang menegang. Namun detik berikutnya, tinju Lin Yang sudah mengenainya. Dia tidak berani ragu dan langsung melompat mundur. Untungnya, dia cukup cepat, dan pedang kayu Raja Pedang menghalangi pengejaran Lin Yang.
Ying Polang menghindar dengan aman dan menjauh. Raja Pedang tidak menyerang Lin yang lebih jauh. Sebaliknya, dia memegang pedang di depannya dan menatap Lin yang tanpa ekspresi. Wajah tuanya penuh ketakutan saat ini. Melihat kejadian itu, keributan kembali terjadi. Raja Pedang Senior segera bertindak. Dan, apa yang terjadi pada anak itu tadi? Sepertinya dia berhasil mematahkan serangan Tuan Muda Ying secara langsung. Orang-orang terkejut, mata mereka membelalak lebar. Ying Polang melirik Raja Pedang dan berkata dengan tenang, ada apa dengan orang ini? Seorang prajurit medis. Raja Pedang berkata dengan sungguh-sungguh, kita semua salah menilai dia. Dia bukan seorang prajurit medis biasa dari awal sampai akhir. Kita meremehkan orang ini. Bukan seorang prajurit medis biasa. Raja Pedang, tidakkah kau melebih-lebihkan orang ini? Aku juga pernah melihat prajurit medis yang kuat. Bukankah ada satupun di keluarga Lin Dianjing? Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bisakah dia lebih kuat dari yang itu? Ying Polang menggelengkan kepalanya dengan tenang, matanya penuh dengan penghinaan, biarkan aku mencoba kemampuannya lagi. Setelah itu, dia menggerakkan kakinya dan bergegas lagi. Namun, saat ini, Ying Polang jelas tidak hanya menggunakan tinju dan kakinya untuk memukul Lin Yang. Dia mengepung Lin Yang tanpa menyerang, seolah-olah dia sedang mencari kelemahan Lin Yang. Raja Pedang menatap Lin Yang, siap untuk bergerak. Jika Lin Yang ingin menyakiti Ying Polang, dia akan menghentikannya pada kesempatan pertama. Dikatakan bahwa Ying Polang sedang bertarung dengan Lin Yang, namun kenyataannya Raja Pedang telah selesai. Sungguh hina. Bukankah ini 2 lawan 1? Raja Pedang yang bermartabat hanya memiliki karakter kecil ini. Murid-murid Master Feng Lay di sisi ini tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Banyak orang memiliki pikiran yang sama dalam hati mereka. Namun karena Raja Pedang dan Ying Polang, mereka tidak berani mengatakan bahwa Feng Lay putus asa dan tentu saja tidak memiliki keraguan. Tapi apa yang dapat kita lakukan bahkan jika itu 2 lawan 1? Siapa yang berani mengelola? Orang-orang memandang Ying Polang, menunggu gerakannya. Tetapi ketika Ying Polang hendak berada di belakang Lin Yang bergerak. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan jari-jarinya dengan cepat meraih ke depan, dan orang di depannya. Sebenarnya adalah Raja Pedang. Lin Yang. Sebenarnya menyerang Raja Pedang terlebih dahulu. Apa? Semua orang di tempat kejadian menjadi gempar. Namun, beberapa master seni bela diri segera memahami niat Lin Yang. Tangkap pemimpinnya dahulu. Karena Raja Pedang sudah tiada, bahkan jika dia tidak secara aktif menyerang Lin Yang, akan sangat sulit bagi Lin Yang untuk mengambil tindakan terhadap Ying Polang jika dia tidak disingkirkan. Daripada melakukan itu, lebih baik menyingkirkan Raja Pedang terlebih dahulu. Harus kukatakan, ide Lin Yang sangat bagus, tapi bagaimana Raja Pedang bisa menjadi orang biasa? Orang biasa. Dasar bocah kecil, kau benar-benar tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Apa kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kemampuanmu? Raja Pedang mendengus, lalu meraih pedang kayu itu dan memutarnya dengan tangan kosong. Wus, wus, wus. Pedang kayu itu langsung berputar, seperti kipas angin listrik dengan 5 kecepatan. Suara gemerisik yang dihasilkan oleh pedang yang diayunkan dengan cepat itu sangat menakutkan. Jika seseorang mendekatinya, pedang itu pasti akan terputus. Akan tetapi, Lin Yang tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, dia menghantamkan telapak tangannya dengan ganas dan brutal. Desir. Terdengar suara aneh. Tangan Lin Yang langsung terluka dan berdarah, pemandangan yang mengerikan. Tetapi pedang kayu itu berhenti seketika. Setelah mengamati lebih dekat, saya menemukan bahwa tangan Lin Yang langsung memegang pedang kayu itu. Kau tidak tahu apa itu hidup dan mati. Kalau begitu, aku akan mematahkan kelima jarimu. Raja Pedang mendengus dingin dan menyerang lagi. Ledakan. Lengan Lin Yang langsung terguncang oleh gelombang kekuatan. Dia mundur berulang kali, telapak tangannya berdarah dan 2 jarinya hampir patah, hanya tersisa sedikit daging. Bodoh, itu pedang Raja Pedang, kau benar-benar mencoba meraihnya dengan tanganmu, itu benar-benar bodoh. Ying Polang terkekeh, cahaya dingin bersinar di matanya, dia langsung meraih celah itu, dan dengan tangannya yang terentang memukul kepala Lin Yang dengan keras. Kekuatan kasarnya luar biasa dan tak terhentikan. Namun, semua orang mengira serangan ini cukup untuk menaklukkan Lin Yang. Namun, pada saat kritis ini, dia dengan tenang mengulurkan tangannya yang lain untuk meraih Ying Polang. Ying Polang. Cepat mundur. Kekuatannya bahkan lebih besar dari sebelumnya.
Jangan berhadapan langsung dengannya, kalau tidak, kau pasti akan menderita kerugian. Wajah Raja Pedang menjadi gelap dan dia langsung berteriak. Namun, sudah terlambat. Tangan Lin yang secepat kilat. Ia menyentuh lengan Ying Polang lalu mengayunkannya dengan keras. Ying Polang ditarik mundur. Namun dia mengangkat tangannya lagi dan memukul leher Lin yang dengan keras. Salah satu tanganmu patah, dan kau bisa melawanku hanya dengan satu tangan. Pergilah ke neraka. Raungan rendah terdengar. Serangan Ying Polang pasti berhasil. Tetapi pada saat kritis ini, Lin yang tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian seluruh kepalanya terbentur keras ke arah lengan Ying Polang. Apa? Napas Ying Polang bergetar, tetapi dia tidak menghindar. Sebaliknya, sedikit keengganan dan kemarahan melintas di matanya. Beraninya kau memukulku dengan dahimu. Apakah kamu pikir kamu terbuat dari besi? Mari kita lihat apakah kepalamu lebih keras atau tinjuku yang lebih keras. Memikirkan hal ini, Ying Polang tidak ragu sama sekali. Raja Pedang di sebelahnya tampak tegang dan segera mengangkat pedangnya dan menyeberang. Kita harus memecah ombak dan mundur cepat. Teriaknya, dan pedang kayu itu tampak seperti aliran cahaya. Ying Polang tercengang. Jika Raja Pedang mengambil tindakan, berarti dia akan menderita kerugian. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah kepala Lin yang begitu kuat? Ying Polang tidak puas. Namun detik berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Krek. Suara renyah terdengar. Tinju Ying Polang langsung terpental ke belakang. Saat ini kelima jarinya sudah retak inci demi inci, dengan kulit dan daging terkoyak, bahkan beberapa tulang pun bisa terlihat, sungguh mengerikan. Pada saat ini, Ying Polang akhirnya mengerti mengapa Raja Pedang mengambil tindakan. Karena kekuatan Lin yang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Itu benar-benar di luar imajinasinya. Menarik. Ying Polang menggertakkan giginya diam-diam, dengan tatapan tajam di matanya. Ini adalah pertama kalinya baginya menderita kekalahan sebesar itu dalam pertarungan dengan seseorang seusianya. Dokter Lin tidak mudah dihadapi, jadi mundurlah sekarang. Salah satu tangannya sudah cacat, jadi tidak perlu terburu-buru. Ying Polang memikirkannya dan hendak mundur. Namun, pada saat ini, lengan yang dipegang Lin yang kembali merasakan kekuatan yang kuat, menariknya langsung ke arah Raja Pedang di sebelahnya. Napas Ying Polang bergetar.